Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arsyad Destian dengan nomor NPM 2210631250019. Nah, di sini di video ini saya akan menjelaskan ataupun mereview salah satu fitur pada aplikasi Stockbit. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke reviewnya, saya mau ngejelasin tentang apa sih Stockbit itu. Oke, nah, Stockbit ini adalah sebuah platform investasi dan komunitas finansial yang populer di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1990 dengan nama PT Maharakarya Arta Sekuritas dan juga terdaftar di OJK dengan nomor izin KEP GEP 132-PM-1992. Nah, PT Mahakarya Arta Sekuritas ini terus berkomitmen dalam meningkatkan jumlah investor di Indonesia untuk membantu perekonomian nasional. Nah, pada Desember 2021, PT Mahakarya Arta Sekuritas ini telah resmi diakuisisi dan berganti nama menjadi PT Stockbit Sekuritas Digital. Oke, nah, fitur-fitur utama dari Stockbit ini ada beberapa fitur utama. Yang pertama ini adalah forum dan komunitas. Nah, pada Stockbit ini terdapat forum tempat para investor dapat berdiskusi serta berbagai informasi dan analisis terkait pasar saham dan juga lain-lain. Nah, yang kedua ini ada data pasar saham pada Stockbit. Nah, data pasar saham. Nah, pada Stockbit ini menyediakan data pasar saham yang lumayan lengkap seperti data harga suatu saham dan juga ada grafik dari suatu saham serta informasi fundamental perusahaan yang menyediakan saham. Nah, lalu juga ada portofolio pribadi. Nah, pada Stockbit ini pengguna dapat membuat portofolio pribadi dengan tujuan untuk melacak investasi dan juga mengamati kinerja investasi dan juga menganalisis potensi keuntungan ataupun kerugian dari saham yang telah dibeli. Nah, lalu ada berita dan analisis. Nah, pada Stockbit ini juga memberikan akses terhadap berita pasar keuangan terkini dan juga analisis dari para ahli. Ini gunanya itu membantu pengguna dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik. Nah, lalu yang terakhirnya ada sinyal perdagangan atau trading signal. Nah, pada Stockbit juga menyediakan sinyal perdagangan yang memberikan rekomendasi beli ataupun jual atas saham tertentu berdasarkan analisis teknikal ataupun fundamental. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur yang akan kita review yaitu fitur Case Stat. Nah, Case Stat sendiri merupakan salah satu fitur pada Stockbit Pro. Fitur ini merangkum secara lengkap rasio-rasio fundamental perusahaan. Fitur ini juga menyajikan data-data penting dalam tampilan yang sangat informatif, rapi, dan juga menarik. Oke, mungkin langsung aja ya kita review Case Stat pada salah satu saham di Stockbit. Oke, nah di sini saya sudah di salah satu saham yaitu Goto atau Tokopedia Tbk. Nah, di sini saya akan mereview dari case statnya sendiri. Di sini dia dalam satu saham ini terdapat grafik. Lalu juga selain case stat sendiri, di sini ada stream, ada analisis, ada financial, funda chart, seasonality, chart beat, dan juga comparison. Nah, di sini juga ada insider, ada profile, dan juga corp action. Namun kita di sini hanya berfokus kepada case statnya saja. Nah, di dalam case stat sendiri ini ada yang pertama kita akan bahas tentang dari current valuation dulu ya. Oke, nah yang pertama ini ada current PE ratio analysis. Nah, di sini ada negatif 8 eh, 0,12. Nah, current PE ratio analysis ini merupakan rasio harga saham terhadap laba per saham ataupun price earning ratio-nya itu yang dihitung berdasarkan laba bersih terbaru yang dilaporkan dalam setahun terakhir. Nah, pada saham Goto ini saham PE ratio ini bernilai negatif 8,12. Nah, lalu di yang kedua ini ada current PE ratio TTM. Nah, current PE ratio TTM ini merupakan rasio harga saham terhadap laba per saham price atau earning ratio yang dihitung berdasarkan laba bersih terakhir dalam trailing 12 months atau TTM. Nah, pada saham Goto ini current PE ratio trailing 12 months-nya ini adalah negatif 3,59. Lalu di sini ada forward PE ratio. Nah, forward PE ratio ini adalah rasio harga saham terhadap laba per saham yang diharapkan atau earning di masa depan. Nah, pada saham Goto ini untuk forward PE ratio ini tidak ada ya atau strip. Lalu juga di sini ada IH IHSG PE ratio TTM atau median. Nah,
IHSG P/E ratio TTM atau median ini merupakan rasio harga saham terhadap laba per saham dari indeks IHSG atau indeks harga saham gabungan selama trailing 12 month ataupun TTM dengan nilai median. Nah, pada saham Goto ini nilai dari IHSG P/E ratio TTM ini adalah negatif 3,35. Lalu selanjutnya di sini ada earning yield TTM atau apa eh trailing 12 months. Di sini dengan nilai negatif 27,87%. Nah, earning yield ini merupakan kebalikan dari PE ratio, yaitu laba per saham dibagi dengan harga saham atau earning yield selama trailing 12 months ataupun TTM. Oke, selanjutnya di sini ada current price to sales atau TTM yang pada saham Goto ini bernilai 7,44. Nah, current price to sales TTM ini merupakan rasio harga saham terhadap pendapatan perusahaan selama trailing 12 months. Oke, selanjutnya di sini current price to book value. Nah, current price to book value ini merupakan rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan yang menggambarkan perbandingan antara harga pasar dan juga nilai aset perusahaan dalam buku. Nah, pada saham Goto ini current price to book value-nya bernilai 0,87. Oke, selanjutnya ini adalah current price to cash flow TTM atau trailing 12 months. Nah, current price to cash flow ini merupakan rasio harga saham terhadap arus kas yang dihasilkan perusahaan selama trailing 12 months tadi. Nah, pada saham Goto ini current price to cash flow-nya sendiri ini bernilai 0,03. Oke, selanjutnya di sini ada current price to free cash flow dalam trailing 12 months. Nah, current price to free cash flow ini merupakan rasio harga saham terhadap arus kas bebas yang dihasilkan perusahaan selama trailing 12 months ataupun TTM. Di sini pada saham Goto sendiri ini current price to free cash flow ini bernilai sama seperti current price to cash flow yaitu 0,03. Nah, lalu di sini ada EV to EBIT TTM. Nah, EV to EBIT TTM ini adalah rasio nilai perusahaan atau enterprise value terhadap laba sebelum bunga ataupun pajak terhadap laba sebelum bunga, pajak dan juga depresiasi dan juga amortisasi atau EBIT selama trailing 12 months atau TTM. Nah, pada saham Goto ini EV to EBIT atau dalam trailing 12 months sendiri adalah bernilai negatif 4,76. Lalu juga ada di sini ada EV to EBITDA trailing 12 months. Nah, EV to EBITDA ini adalah merupakan rasio nilai perusahaan enterprise value terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresi, dan juga amortisasi atau EBITDA selama trailing 12 months ataupun TTM. Nah, pada saham Goto ini EV to EBITDA sendiri ini bernilai negatif 5,69. Lalu di sini ada PEG ratio. Nah, PEG ratio ini merupakan rasio price atau earning to grow yang menggambarkan valuasi saham dengan mempertimbangkan pertumbuhan laba dan juga yang lainnya. Nah, PEG ratio pada saham Goto ini tidak ada nilainya atau strip. Lalu juga di sini ada PEG ratio 3 years. Nah, PEG ratio 3 years ini merupakan rasio yang dihitung berdasarkan pertumbuhan laba selama 3 tahun terakhir. Nah, sama seperti PEG ratio yang di awal, PEG ratio 3 years ini tidak ada nilainya atau strip. Lalu juga di sini ada PEG forward. Nah, peg forward ini merupakan rasio yang dihitung berdasarkan estimasi pertumbuhan laba di masa depan nanti. Nah, sama seperti yang dua peg ratio sebelumnya, di sini peg forward ini tidak ada nilainya atau strip. Lalu kita akan lanjut kepada net income. Nah, di sini net income ini ada beberapa ya, kita bisa lihat di sini. Yang pertama di sini ada period, lalu ada Q1, Q2, Q3, Q4, lalu ada analyze TTM, Q3, most recent quarter, market cap, enterprise value, current, dan juga current share outstanding. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu ada period. Nah, mungkin saya mau jelasin net income ini apa sih. Nah, net income ini atau laba bersih merupakan indikator penting yang menunjukkan profitabilitas perusahaan yang mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Nah, di dalam net income ini terdapat beberapa istilah atau fitur yang tersedia. Yang pertama ada period tadi yang telah saya sebutkan. Nah, period ini adalah jangka waktu yang digunakan untuk menampilkan data laba bersih perusahaan dan juga pilihan periode yang tersedia adalah Q1 kuartal pertama, lalu juga ada Q2 kuartal kedua, lalu ada Q3 yaitu kuartal ketiga, lalu ada Q4 kuartal keempat,
dan juga ada analyze atau laba bersih tahunan yang diperkirakan berdasarkan kinerja kuartal terakhir. Lalu juga di sini ada TTM atau trailing 12 month dan juga ini adalah laba bersih selama 12 tahun terakhir, 12 bulan terakhir maksud saya, maaf. Dan juga ada most recent quarter atau ini adalah laba bersih kuartal terakhir yang telah dilaporkan. Lalu di sini juga ada market cap atau market capitalization. Nah, ini merupakan nilai pasar perusahaan yang dihitung dengan mengalihkan harga saham saat ini dengan jumlah saham yang beredar. Nah, market capitalization ini merupakan indikator ukuran perusahaan berdasarkan nilai pasar sahamnya. Oke, nah selanjutnya di sini ada enterprise value. Nah, di sini ada enterprise value. Enterprise value ini adalah nilai total perusahaan yang mencakup ekuitas ataupun equity, juga utang ataupun debt, dan non-controlling interest. Nah, enterprise value ini merupakan indikator ukuran perusahaan yang lebih kompetitif dibandingkan dengan market cap karena memperhitungkan nilai total perusahaan, termasuk utang dan juga kepentingan non-pengendali. Nah, enterprise value. Nah, kita bisa lihat di sini, lalu juga ada current share outstanding. Nah, current share outstanding sendiri ini jumlah saham yang beredar atau jumlah saham yang dimiliki oleh investor publik. Juga jumlah saham yang beredar ini merupakan faktor yang mempengaruhi perhitungan laba bersih per saham atau EPS dan rasio-rasio lainnya yang menggunakan EPS sebagai pembilang. Nah, oke, kita bahas di sini. Untuk net income ini periodenya 2023, 2022, lalu 2021. Nah, untuk di sini juga ada Q1 sampai ke-4. Nah, saya yang sudah saya sebutkan tadi, Q1 itu kuartal 1, kuartal 2 ini Q2 kuartal 2, Q3 kuartal 3, Q4 kuartal 4. Nah, bisa dilihat di sini ya, untuk periode 2023 ini untuk kuartal 2023, 2022 hingga 2021. Untuk kuartal 1 sendiri sini saham Goto ini pada 2003 ini kuartal 1 mencapai 3.862 B ataupun billion. Nah, juga di sini ada di 2022, di sini ada kuartal satunya itu adalah 6.471 B. Lalu juga di sini 2021 yaitu 1.811 B. Nah, lalu pada kuartal kedua sendiri pada 2003 ini net income ini mencapai 3.299 B. Lalu juga pada 2002 itu ada 7.177 B dan pada 2001 itu mencapai 4.470 B. Lalu kuartal 3 sendiri ini pada 2003 itu mencapai 2.387 B, lalu pada 2022 itu mencapai 6.674 B, lalu pada 2021 itu mencapai 5.298 B. Nah, pada kuartal 4 sendiri ini 2023 ini belum ada datanya sehingga eh, kita skip dulu aja. Lalu pada 2002 ini mencapai 19.250 B. Lalu juga ada pada 2021 yaitu di 9.811 B. Nah, lalu pada analyze sendiri ini ada di 2023 ini ada 12.731 B. Lalu pada 2022 ini ada 39.571 B. Lalu pada 2021 ini ada 21.391 B. Nah, di sini ada TTM pada kuartal 3, TTM atau trailing 12 months kuartal 3, yaitu pada 2003 itu 28.798 B, lalu pada 2022 di sini ada 39.571 B, lalu juga pada 2021 di sini 21.391 B. Nah, lalu di sini ada most recent quarter-nya sendiri yaitu pada 30 September 2023. Lalu ada market cap-nya ini yaitu 103,321 B. Lalu juga ada enterprise value yaitu 77,985 B. Lalu juga di sana current share outstanding yaitu 1.201,41 B. Nah, seperti itu dari net income ya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke fitur key state saja yaitu income statement. Nah, di income statement sendiri ini ada beberapa, itu ada yang pertama ini dari revenue dalam trailing 12 months. Nah, revenue ini merupakan total pendapatan ataupun penjualan perusahaan selama trailing 12 months ataupun TTM. Nah, pada saham Goto sendiri, di sini revenue-nya sendiri adalah 13.891 B. Nah, lalu di sini selanjutnya ada gross profit. Nah, gross profit sendiri merupakan pendapatan total dikurangi dengan biaya langsung produksi barang ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan selama trailing 12 months ataupun TTM. Nah, pada saham Goto sendiri ini gross profit ini bernilai 8.491 B. Nah, lalu di sini ada EBITDA. EBITDA sendiri merupakan laba sebelum bunga atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi selama trading 12 months. Nah, singkatan ya ini EBITDA sendiri adalah dari
EBITDA sendiri merupakan singkatan dari Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization. Nah, EBITDA itu sendiri, EBITDA pada saham Gold sendiri ini bernilai 13.698 B. Nah, lalu juga di sini ada net income. Net income ini merupakan laba bersih perusahaan setelah mengurangi semua biaya, pajak, dan beban lainnya selama trailing 12 months. Nah, di sini pada saham Gold ini bernilai 28.798 B. Kita lihat sini ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan masuk kepada per share. Nah, per share itu yang ini ya. Oke, nah saya harap terlihat ya untuk share screen-nya. Nah, yang pertama ada per share. Nah, per share ini ada beberapa informasi dalamnya. Yang pertama ada current EPS TTM. Nah, current EPS ini adalah laba bersih per saham saat ini dalam trailing 12 months ataupun TTM. Nah, pada saham Goto ini current EPS ini bernilai negatif 23,97. Lalu juga ada current EPS analyze. Nah, current EPS analyze ini merupakan laba bersih per saham saat ini yang dihitung berdasarkan laba bersih terbaru dalam setahun terakhir. Nah, pada saham Goto ini, current EPS ini bernilai negatif 10,60. Oke, nah selanjutnya ini adalah revenue per share trailing 12 months. Nah, revenue per share trailing 12 months ini merupakan pendapatan per saham dalam trailing 12 months pada suatu saham. Nah, di sini revenue per share trailing 12 months ini bernilai 11,56 pada saham Goto. Nah, lalu juga di sini ada cash per share ya, yaitu quarter. Nah, cash per share quarter ini merupakan jumlah kas per saham dalam satu kuartal. Nah, pada saham Goto ini cash per share ini bernilai 20,49. Lalu juga ada current book value per share. Di current book value per share ini merupakan nilai buku per saham saat ini. Nah, pada saham Goto sendiri ini bernilai 98,32. Nah, lalu juga ada free cash flow per share ataupun ini adalah TTM atau trailing 12 months. Nah, free cash flow per share ini merupakan arus kas bebas per saham dalam trailing 12 months seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, pada saham Goto sendiri ini free cash flow per share-nya ini bernilai negatif 6,56. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang protiva- profitability, maaf. Nah, di sini ada beberapa informasi dalamnya. Di sini ada tiga informasi, yaitu yang pertama ada gross profit margin atau gross profit margin quarter. Nah, gross profit margin sendiri merupakan presentase dari gross profit ataupun pendapatan dikurangi biaya langsung produksi dan dibandingkan dengan pendapatan perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Nah, pada saham Goto ini, gross profit margin kuartalnya ini bernilai 66,89%. Lalu juga di sini adalah operating profit margin quarter. Nah, operating profit margin quarter ini merupakan presentasi dari operating profit atau laba operasional dibandingkan dengan pendapatan perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Nah, pada saham Goto ini, untuk operating profit margin quarter ini bernilai negatif 74,18%. Nah, lalu di sini ada net profit margin quarter. Nah, net profit margin quarter ini merupakan persentase dari net profit atau laba bersih dibandingkan dengan pendapatan perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Ini menggambarkan seberapa efisien perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari setiap pendapatan yang dihasilkan. Nah, pada saham Goto ini, net profit margin quarter ini bernilai negatif 65,81%. Oke, selanjutnya di sini setelah profitability sudah selesai dijelaskan, sini saya menjelaskan tentang balance sheet. Nah, balance sheet ini ada beberapa informasi dalamnya. Yang pertama ini ada cash ataupun quarter. Nah, di sini bisa kita lihat cash quarter ini adalah bernilai 24.612 B. Nah, lalu di sini juga ada total aset. Nah, total aset sendiri adalah aset ataupun total aset sendiri adalah manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang cukup pasti yang diperoleh untuk dikuasai dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, total aset pada saham Goto ini yaitu 132.040 Nah, total aset ini berlaku pada suatu kuartal tertentu. Lalu juga ada total liabilities atau total equity. Nah, total liabilities quarter ini merupakan total utang ataupun kewajiban yang timbul selama operasi bisnis perusahaan, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah,
total liabilities ini jangka panjang pada kuartal tertentu. Nah, total liabilities quarter pada saham Goto ini bernilai 16.035 B. Lalu di sini juga ada working capital. Nah, working capital ini adalah suatu ukuran dari efisiensi perusahaan dan kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan pada suatu kuartal. Nah, untuk rumusnya sendiri working capital inilah ukuran aset dikurangi dengan current aset dikurangi current liabilities. Nah, working capital pada saham Goto ini bernilai 18.716 B. Lalu di sini juga ada total equity. Nah, total equity di sini adalah total dari ekuitas ataupun total ekuitas pada suatu saham tersebut. Nah, total equity pada saham Goto ini bernilai 118.125 B. Lalu juga di sini ada long term debt at quarter. Long term debt quarter sendiri adalah utang jangka panjang yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun ataupun dalam jangka kuartal tertentu. Nah, bisa dilihat di sini long term debt pada saham Goto ini bernilai 783 B. Lalu juga di sini ada short term debt quarter. Nah, short term debt quarter di sini adalah utang berbasis jangka pendek kurang dari 1 tahun yang ada pada kuartal tertentu. Nah, pada saham Goto ini untuk short term debt ini bernilai 613 B. Lalu juga ada total debt quarter. Nah, total debt ini merupakan jumlah utang berbasis bunga baik jangka pendek maupun jangka panjang pada suatu kuartal. Nah, pada saham Goto ini untuk total debt ini bernilai 1.396 B. Lalu juga di sini ada net debt quarter. Nah, untuk net debt ini merupakan utang bersih yang menunjukkan jumlah total uang baik yang jangka panjang maupun jangka pendek setelah dikurangi kas dan juga setara kas pada suatu kuartal. Nah, di sini untuk net debt ini bernilai pada saham Goto ini bernilai 23.216 B. Oke, selanjutnya di sini ada solvency. Sebentar. Nah, di sini ada solvency. Kita bisa lihat di sini ada lumayan banyak informasi di dalamnya. Di sini yang pertama ada current ratio quarter. Nah, current ratio quarter ini merupakan rasio antara aset lancar, current asset, dan juga kewajiban lancer atau current liabilities pada akhir kuartal tertentu. Nah, ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu yang singkat. Nah, untuk current ratio sendiri ini pada saham Goto ini bernilai 2,52. Lalu di sini ada quick ratio quarter. Nah, quick ratio quarter ini merupakan rasio yang serupa dengan current ratio, namun hanya memperhitungkan aset Lancer yang paling cair, yaitu ada kas, investasi jangka pendek, lalu juga ada piutang, dan ini adalah aset-aset yang dihitung dibandingkan dengan kewajiban Lancer. Nah, pada quick ratio ini, quick ratio quarter ini pada saham Goto itu bernilai 2,51. Nah, oke, selanjutnya di sini ada debt to equity ratio quarter. Nah, debt to equity quarter ini merupakan rasio utang terhadap ekuitas pada akhir kuartal tertentu. Nah, ini tuh biasanya mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk mendanai operasinya. Nah, di sini debt to equity ratio ini kuartal ini pada saham Goto itu bernilai 0,01. Lalu di sini ada LTDIP atau equity quarter. Nah, LTDIP ataupun equity quarter ini merupakan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas pada akhir kuartal tertentu. Ini menggambarkan proporsi utang jangka panjang terhadap ekuitas perusahaan. Nah, di sini pada saham Goto ini LTD atau equity quarter ini bernilai 0,01. Oke, selanjutnya sini ada total liabilities atau equity quarter. Nah, total liabilities atau equity quarter ini merupakan rasio total kewajiban terhadap ekuitas pada akhir kuartal tertentu yang menunjukkan struktur modal perusahaan. Nah, pada saham Goto sendiri ini untuk total liabilities atau equity quarter ini bernilai 0,14. Oke, selanjutnya di sini ada total debt atau total aset quarter. Nah, total debt atau total aset quarter ini merupakan rasio total utang terhadap total aset pada akhir kuartal tertentu. Ini memberikan gambaran bahwa mengenai seberapa besar sih aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nah, di sini pada saham Goto untuk total debt ini bernilai 0,01.
Lalu di sini ada financial leverage atau financial leverage quarter. Nah, financial leverage atau quarter ini merupakan rasio leverage keuangan perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Iya, ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh utang. Oke, nah, pada saham Gotoh sendiri ini, untuk financial leverage ini bernilai 1,12. Nah, untuk, selanjutnya sini ada interest coverage atau, TTM. Nah, interest coverage TTM ini, merupakan rasio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utangnya dengan menggunakan laba operasional ataupun EBIT dan ini, dihitung selama trailing 12 months ataupun TTM. Nah, pada saham GoTo ini untuk interest coverage atau, TTM ini bernilai negatif 55,22. Lalu di sini ada free cash flow, quarter. Nah, free cash flow quarter ini adalah arus kas bebas perusahaan pada akhir kuartal tertentu setelah mengurangi pengeluaran modal. Nah, jumlah uang yang tersedia ini digunakan setelah mempertimbangkan investasi dalam aset. Nah, untuk pada saham GoTo ini free cash flow ini bernilai, 1.165 B. Oh, di sini ada Altman Z-Score Modified. Nah, Altman Z-Score Modified ini adalah sebuah model prediktif yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan berdasarkan rasio keuangan tertentu. Nah, skor yang lebih tinggi menunjukkan kemungkinan kebangkrutan yang lebih rendah. Nah, pada saham Goto ini mendapatkan skor 4,67. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang growth. Oke, nah di sini di growth ini yang pertama ini ada revenue quarter YoY growth. Nah, revenue quarter YoY growth itulah presentasi pertumbuhan tahun ke tahun dari pendapatan perusahaan pada akhir kuartal tertentu dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Oke, nah pada saham Gotoh ini untuk revenue quarter year on year growth itu bernilai negatif 20,61%. Lalu di sini ada gross profit quarter year on year growth. Nah, pada gross profit ini merupakan persentase pertumbuhan tahun ke tahun dari gross profit perusahaan pada akhir kuartal tertentu dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, untuk pada saham Gotoh ini, gross profit ini bernilai negatif 23,80%. Lalu di sini ada net income. Nah, net income quarter year on year growth. Nah, net income quarter year on year growth ini merupakan persentase pertumbuhan tahun ke tahun dari laba bersih perusahaan pada akhir kuartal tertentu dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Oke, nah pada saham Gotoh ini untuk net income ini bernilai 64,23%, maaf maksud saya. Oke, nah di sini ada selanjutnya ada cash flow statement. Oke, sebentar. Nah, di sini ada cash flow statement. Nah, kayak cash flow statement yang di sini dalam cash flow statement di sini ada beberapa informasi. Yang pertama nih ada cash from operation TTM. Nah, cash from operation TTM atau trailing 12 months ini adalah jumlah kas yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasionalnya selama trailing 12 months ataupun TTM. Nah, aktivitas operasional ini mencakup penjualan seperti penjualan barang ataupun jasa dan juga pembayaran-pembayaran. Nah, pada saham Gotoh sendiri ini untuk cash flow statement-nya ini bernilai 7.574 B. Nah, selanjutnya di sini ada cash from investing TTM. Nah, cash from investing TTM di sini adalah jumlah kas yang dihasilkan atau digunakan perusahaan untuk aktivitas investasi selama trailing 12 month ataupun TTM. Nah, aktivitas investasi ini mencakup seperti pembelian ataupun jualan aset jangka panjang seperti properti, peralatan dan juga ataupun investasi dalam sekuritas. Nah, eh, pada aduh, bentar ya. Ini ke Oke. Nah, pada saham Gotoh sendiri ini untuk cash from investing ataupun TTM-nya sendiri ini bernilai 877 B. Oke, selanjutnya di sini ada
cash from financing TTM. Nah, cash from financing TTM ini merupakan jumlah kas yang dihasilkan ataupun digunakan perusahaan untuk aktivitas pendanaan selama trailing 12 months ataupun selama 12 bulan terakhir. Nah, aktivitas pendanaan ini mencakup seperti penerbitan atau pembelian kembali saham, lalu juga ada pembayaran dividen ataupun penerbitan ataupun pembayaran utang. Nah, pada saham Gotoh sendiri ini untuk cash from financing ini bernilai 357 B. Nah, lalu di sini ada capital expenditure. Nah, capital expenditure ini expenditure TTM ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli ataupun memelihara dan juga memperbarui aset fisik seperti properti, bangunan ataupun peralatan pada perusahaan. Nah, capital expenditure TTM ini pada saham Gotoh ini bernilai 307 B. Nah, lalu di sini ada free cash flow TTM. Nah, sama seperti tadi ya, free cash flow TTM ini merupakan jumlah kas yang tersisa dari pendapatan perusahaan setelah membayar semua kewajiban keuangannya, termasuk biaya operasional dan juga belanja modal selama trailing 12 months ataupun 12 bulan terakhir. Nah, pada saham Gotoh ini untuk free cash flow ini bernilai 7.881 B. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen efektif, efektif, manajemen effectiveness. Ya, di sini ya. Oke, nah di sini ada manajemen effectiveness, efek, efektif, effectiveness. Nah, oke. Nah, pada manajemen effectiveness ini ada beberapa informasi. Yang pertama ini return on asset, return on asset atau TTM. Nah, return on asset ini adalah rasio antara laba bersih dan dengan total aset yang dihitung berdasarkan trailing 12 months ataupun 12 bulan terakhir. Nah, rasio ini tuh mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan per asetnya. Nah, pada saham Gotoh sendiri ini untuk return on asset TTM ini bernilai negatif 21,81%. Lalu di sini ada return on equity trailing 12 months. Nah, return on equity 12 months, trailing 12 months ini adalah rasio antara laba bersih dengan ekuitas yang dihitung berdasarkan TTM atau trailing 12 months ataupun 12 bulan terakhir. Nah, rasio ini mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan per ekuitasnya. Nah, pada saham Gotoh sendiri ini untuk return on equity ini bernilai negatif 24,38%. Nah, lalu di sini ada return on capital employed TTM. Nah, return on capital employed TTM ini adalah rasio antara laba operasi dengan modal yang digunakan yaitu jumlah ekuitas dan juga hutang jangka panjang yang dihitung berdasarkan trailing 12 months ataupun 12 bulan terakhir. Nah, rasio ini tuh mengukur seberapa besar laba operasi yang dihasilkan perusahaan untuk, dengan, perusahaan per modal yang digunakan. Nah, pada return, on capital employed TTM, pada saham Gotoh ini, bernilai negatif 13,59%. Nah, lalu di sini ada return on invested capital TTM. Nah, return on invested capital TTM ini adalah rasio antara laba operasi dikurangi dengan pajak dengan total modal yang diinvestasikan, yaitu jumlah ekuitas dan hutang jangka panjang yang dihitung berdasarkan trailing 12 months ataupun 12 bulan terakhir. Nah, rasio ini tuh mengukur, seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan per modal yang diinvestasikan. Nah, pada, saham Gotoh ini untuk return on invested capital-nya ini adalah negatif 14,03%. Nah, lalu di sini ada day sales outstanding quarter. Nah, day sales outstanding quarter ini merupakan ada rasio antara piutang dengan dagang rasio antara piutang dagang maksud saya dengan pendapatan yang dihitung berdasarkan kuartal terakhir. Nah, ini juga kemudian dikalikan dengan 90 hari. Lalu rasio ini tuh mengukur rata-rata lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dagangnya. Nah, untuk return on eee, re day maksud saya day sales outstanding ini pada saham Gotoh bernilai 23,89. Oh, di sini ada days inventory atau, days inventory quarter. Nah, ini adalah rasio antara persediaan dengan biaya pokok penjualan yang dihitung berdasarkan kuartal terakhir, yang kemudian di sini adalah dikalikan dengan 90 hari ataupun kuartal tertentu. Nah, lalu di sinilah, rasio ini mengukur rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan untuk menjual persediaannya. Nah, untuk days inventory pada saham Gotoh ini bernilai 6,34. Nah, oke langsung selanjutnya di sini ada days, payable outstanding quarter.
Payable outstanding quarter ini adalah rasio antara utang dagang dengan biaya pokok penjualan yang dihitung berdasarkan kuartal terakhir. Kemudian dikalikan dengan 90 hari. Nah, rasio ini tuh mengukur rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan membayar utang dagangnya. Nah, pada saham Gotoh sendiri untuk days payable outstanding quarter ini bernilai 110,91. Lalu di sini ada cash convertible cycle quarter. Nah, ini adalah rasio yang dihitung dengan cara mengurangi days sales outstanding dan days inventory dengan days pay, payable outstanding. Nah, rasio ini mengukur rata-rata lama waktunya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasi dalam persediaan menjadi kas. Nah, semakin rendah rasio ini, semakin baik efisiensi perusahaannya. Nah, pada saham Gotoh sendiri ini, conventional cycle quarter ini bernilai negatif 80,68%. Maaf, negatif 80,68 tanpa persen. Di sini juga ada receivable turnover quarter. Nah, receivable turnover quarter ini adalah rasio antara pendapatan dengan piutang dagang yang dihitung berdasarkan kuartal terakhir. Nah, rasio ini tuh mengukur seberapa sering perusahaan menagih piutang dagangnya dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik efisiensi perusahaan. Nah, pada saham Gold sendiri untuk receivable turnover quarter ini bernilai 3,81. Lalu di sini juga ada asset turnover. Aset turnover TTM ini adalah rasio antara pendapatan dengan total aset yang dihitung berdasarkan TTM atau trailing 12 months. Nah, rasio ini tuh mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik efektivitas dari perusahaan tersebut. Nah, pada saham Goto ini untuk aset turnover TTM ini bernilai 0,10. Nah, di sini juga ada yang terlihat ada inventory turnover. Nah, inventory turnover TTM ini adalah rasio antara biaya pokok penjualan dengan persediaan yang dihitung berdasarkan trailing 12 month ataupun TTM. Nah, rasio ini tuh mengukur seberapa sering perusahaan menjual persediaannya dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik efisiensi perusahaan. Nah, pada saham Goto ini untuk inventory turnover ini bernilai 64,51. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Saya di sini akan menjelaskan tentang dividen. Ya, di sini ada dividen. Nah, dalam dividen ini ada beberapa informasi. Nah, yang pertama ada dividen. Dividen ini merupakan pembayaran dividen per sahamnya oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Nah, informasi ini tuh menunjukkan jumlah dividen terkini yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, pada saham Gotoh sendiri ini untuk dividen ini tidak nilainya itu strip. Lalu juga di sini ada dividen TTM. Nah, dividen TTM ini merupakan total dividen yang dibayarkan oleh perusahaan selama trailing 12 month ataupun 12 bulan terakhir. Nah, ini menunjukkan jumlah total dividen yang dibayarkan selama periode tersebut. Nah, pada saham Goto ini untuk saat ini dividen TTM ini tidak ada nilainya ataupun strip. Lalu juga di sini ada payout ratio. Nah, payout ratio ini merupakan rasio pembayaran dividen per sahamnya dibandingkan dengan laba bersih per saham. Nah, biasanya rasio ini tuh menunjukkan seberapa besar laba yang digunakan. Nah, digunakan perusahaan untuk membayar dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, untuk payout ratio pada saham Goto ini sama, tidak ada nilainya. Untuk saat ini tidak ada nilainya ketemu strip. Lalu juga di sini ada dividend yield. Nah, dividend yield ini merupakan persentase dividen yang dibayarkan saham dalam satu tahun dibandingkan dengan harga saham saat ini. Ini memberikan gambaran tentang seberapa besar seberapa besar dividen yang diberikan relatif kepada harga saham saat ini. Nah, untuk dividend yield ini sama ya tidak ada nilainya juga. Oh, di sini ada latest dividend ex date. Nah, latest dividend ex date merupakan tanggal pembagian dividen terakhir pada suatu saham ataupun pada suatu perusahaan. Nah, di sini latest dividend ex date ini ataupun expired date ini tidak ada ataupun tidak ada tanggalnya ataupun di sini ada strip. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang price performance. Oke, nah bisa lihat di sini ada price performance ya.
Nah, pada performance ini juga ada beberapa informasi. Yang pertama di sini ada one week price returns. Nah, pada one week price returns adalah persentase perubahan harga saham perusahaan selama 1 minggu terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka pendek. Lalu juga di sini ada three month price return. Nah, three month price return ini merupakan persentase perubahan harga saham perusahaan selama 3 bulan terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka menengah. Nah, lalu juga ada one month price return. Nah, kalau one month price return ini merupakan persentase perubahan harga saham selama 1 bulan terakhir. Yang data ini menunjukkan tuh kinerja harga saham perusahaan dalam jangka pendek. Lalu juga di sini ada 6 month price return. Nah, 6 month price return ini merupakan persentase perubahan harga saham selama 6 bulan terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka menengah. Oh, di sini ada one year price return. Nah, one year price return ini merupakan persentase perubahan harga saham perusahaan selama 1 tahun terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka menengah ke panjang. Lalu di sini ada 3 years price returns. Ini merupakan persentase perubahan harga saham selama 3 tahun terakhir. Nah, data ini tuh menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka panjang. Nah, dan juga di sini ada 5 year price returns. Di sini itu merupakan persentase perubahan harga saham perusahaan selama 5 tahun terakhir. Data ini menunjukkan kinerja harga saham perusahaan dalam jangka yang panjang. Lalu di sini ada 10 year price return. Nah, 10 year price return ini merupakan persentase perubahan harga saham perusahaan selama 10 tahun terakhir. Lalu di sini ada year to date price return. Year to date price return ini merupakan persentase perubahan harga saham sejak awal tahun berjalan. Nah, lalu juga ada 5 to week high. Nah, 5 to week ini merupakan harga saham tertinggi yang dicapai perusahaan selama 52 minggu terakhir. Lalu di sini ada 5 to week low, yaitu merupakan harga saham terendah yang dicapai perusahaan selama 52 minggu terakhir. Oke, nah, bisa kita lihat di sini ya, ini pada price performance ini merupakan terkait dengan harga-harga selama waktu tertentu. Nah, di sini pada one week price return sendiri ini pada saham Goto itu bernilai negatif 8,51%. Lalu di sini ada three months price return ini pada saham Goto yaitu negatif 4,44%. Lalu pada one month price return sendiri ini bernilai 2,38%. Lalu pada 6 month price return itu bernilai negatif 26,50%. Lalu pada one year price return ini bernilai negatif 6,52%. Lalu untuk 3 year price return, 5 year price return, dan juga 10 years price return ini tidak ada nilainya ataupun strip. Lalu juga ada year to date price return yaitu negatif 6,59%. Lalu juga di sana 52 week high itu sebesar 147,00. Lalu juga ada 5 to week low itu 54,00. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang selain tadi dari price performance, ini saya akan menjelaskan tentang market rank. Ya, di sini ya. Nah, yang di sini market rank ini merupakan informasi terakhir dari seluruh case data tadi ya. Nah, untuk di market rank ini ada beberapa informasi. Yang pertama ini ada eh, period period score F score. Nah, period score F score ini adalah skor yang mengukur kualitas fundamental perusahaan berdasarkan 9 kriteria keuangan, yaitu laba bersih, arus kas operasi, perubahan laba bersih, perubahan arus kas operasi, lalu juga ada perubahan hutang jangka panjang, perubahan aset yang berputar, juga ada perubahan margin laba kotor, lalu juga ada perubahan rasio aset berputar, dan emisi saham. Nah, skor ini itu berkisar 0 sampai 9. Dengan skor 9 menunjukkan kualitas fundamental yang sangat baik dan skor 0 menunjukkan kualitas fundamental yang sangat buruk. Nah, untuk pada F-score PSK skor dalam saham Goto ini bernilai 2,0 atau 2. Lalu juga di sini ada EPS rating, yaitu adalah peringkat yang mengukur kinerja laba bersama ataupun EPS perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Nah, dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar. Peringkat ini berkisar 1 hingga 99, dengan peringkat 99 menunjukkan kinerja IPS yang paling baik dan 1 menunjukkan kinerja IPS yang paling buruk. Nah, pada saham Goto ini untuk EPS rating ini bernilai tidak tidak ada nilainya. Nah, untuk mengapa tidak ada nilainya ini
Jika kosong, EPS rating jika peringkat EPS rating kosong, berarti data EPS perusahaan tidak tersedia atau tidak dapat dibandingkan. Oke, selanjutnya di sini ada relative strength rating. Nah, ini adalah peringkat yang mengukur kinerja harga saham perusahaan dalam 1 tahun terakhir dibandingkan dengan semua saham lain di pasar. Nah, pada saham Gotoh ini untuk, relative strength rating ini bernilai 48,85%. Oke, selanjutnya di sini ada, rank market cap. Nah, rank market cap ini adalah peringkat yang mengukur perusahaan berdasarkan nilai pasar sahamnya dibandingkan dengan semua emiten yang terdaftar di bursa. Nah, pada saham Gotoh ini untuk rank market cap ini bernilai 99,00%. Selanjutnya di sini adalah, rank current PE ratio TTM. Nah, ini adalah peringkat yang mengukur valuasi perusahaan berdasarkan rasio harga saham terhadap laba per saham atau PE ratio yang dihitung berdasarkan trailing 12 months atau TTM dibandingkan dengan semua emiten emiten yang terdaftar di bursa. Nah, pada saham Gotoh sendiri ini untuk, rank current PE ratio TTM ini tidak ada nilainya atau, belum dapat dihitung nilainya, makanya di sini dituliskan strip. Oke, lalu selanjutnya sini ada rank earning yield. Nah, rank earning yield ini adalah peringkat yang mengukur, imbal hasil laba perusahaan berdasarkan rasio laba per saham terhadap harga saham atau earning yield yang dihitung berdasarkan TTM atau trailing 12 months dibandingkan dengan semua emiten yang terdaftar di bursa. Nah, untuk earning yield pada, saham Gotoh ini, bernilai 8,00%. Lalu juga di sini ada, rank PS. Nah, rank PS ini adalah peringkat yang mengukur valuasi perusahaan berdasarkan rasio harga saham terhadap pendapatan per saham, yang dihitung berdasarkan trailing 12 months ataupun TTM. Nah, pada, saham Gotoh ini untuk per sahamnya sendiri adalah 11,00%. Oh, di sini ada, rank PB. Nah, adalah, peringkat yang mengukur valuasi perusahaan, berdasarkan rasio harga saham per nilai buku per sahamnya. Nah, yang dihitung berdasarkan TTM atau trailing 12 months ataupun 12 bulan terakhir. Nah, pada saham, Gotoh ini untuk rank PB-nya ini bernilai 52,00%. Nah, lalu di sini ada, rank near 52 weeks high. Nah, di sini, adalah peringkat yang mengukur seberapa dekat harga saham perusahaan saat ini dengan harga tertinggi saham dalam 52 minggu terakhir, dibandingkan dengan semua emiten yang terdaftar di bursa. Nah, peringkat ini tuh berkisar hingga satu hing eee, sa berkisar antara 1 hingga 100. Nah, pada saham Gotoh sendiri untuk rank near 52 weeks high-nya ini bernilai 11,00%. Oke, nah mungkin, dari, fitur dalam informasi dalam case study ini sudah saya jelaskan semua. Di sini juga ada reviewnya, ada Nintem.com dan lain-lain. Nah, di sini saya mengambil studi kasus, pada saham Gotoh ya mungkin, di sini, untuk case study ini bisa berubah-ubah dalam 1 hari dari hari ini hingga hari berikutnya ataupun di hari kemarin untuk, seluruh informasi ini bisa berubah karena saham ini bersifat fluktuatif. Nah, oke mungkin untuk, penjelasan ataupun, review dari case study-nya ini sampai sini saja. Saya memohon maaf jika dari perkataan saya ada yang kurang jelas maupun penjelasan saya yang kurang berkenan selama pembuatan video ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.